Shalom, selamat pagi anak-anak. Kita kembali akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 1 subtema 4 hidup rukun di masyarakat untuk pembelajaran 3 dan 4. Silakan anak-anak awali kegiatan ini dengan berdoa dan membaca renungannya terlebih dulu ya. Nah, sekarang anak-anak silakan buka buku penanya halaman 67 ya. 67. Di pembelajaran 3 ini masih tentang menyebutkan kalimat penolakan dalam sebuah percakapan ya. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah mengenal ciri-ciri kalimat penolakan tuh yang seperti apa ya. Ada kata tidak ya, ada kata tidak, kemudian ada kata maafnya ya. Itu adalah kalimat penolakan. Penolakan berkaitan dengan ajakan atau pemberian dari orang lain. Penolakan hendaknya diucapkan dengan sopan santun ya, untuk tetap menjaga kerukunan. Penolakan yang baik dapat menghindarkan perselisihan ya. Jadi kalau kita menolak sesuatu ajakan teman, harus ditolak dengan sopan ya. Tidak boleh sambil marah. Itu akan menjaga kerukunan kita ya, kalau kita menolaknya dengan sopan, dengan santun. Kalau kita sambil marah, kita akan berselisih, berantem dengan temennya ya, tidak menjaga kerukunan. Nah, di bawah tuh ada contoh anak-anak percakapan ya antara Dedi dan siapa itu? Jonas ya. Ya, kita lihat di sana apa yang diucapkan Dedi. Ayo bermain bola ke lapangan ya, kata Dedi mengajak Jonas. Maaf Dedi, aku harus segera pulang karena ada tugas rumah yang harus kuselesaikan. Nah, dia menolak dengan baik ya, ada kata maaf ya, harus diawali dengan kata maaf. Dia tidak bisa ya, karena mau kemana Jonas? Dia mau segera pulang karena ada tugas rumah yang harus diselesaikan. Jadi dia menolak ajakan si Dedi dengan sopan ya. Menyebutkan kalimat penolakan yang baik. Hidup rukun di masyarakat berarti saling menghormati dan menghargai orang lain ya. Misalnya ketika menolak tawaran atau ajakan orang lain, sebaiknya ucapkan kalimat penolakan dengan santun agar tidak menyakiti orang lain ya. Tadi sudah kita contohkan ya, bagaimana cara menolak ajakan seseorang supaya tidak menyakiti orang lain, supaya tidak menyinggung orang lain, agar kita belajar menghormati dan menghargai ya, supaya kita tetap hidup rukun di masyarakat, hidup rukun dengan teman ya. Itu cara kalimat penolakan ya, cara menyebutkan kalimat penolakan dengan baik. Nah, ini ada contoh lagi anak-anak ya. Ada seorang ibu-ibu membawa apa ya itu? Makanan ya, kue. Apa yang dia lakukan? Silakan kuenya dicicipi. Lalu ada bapak-bapak yang menjawab, terima kasih Bu, saya masih kenyang. Nah, dia menawarkan kue atau makanan kepada bapak-bapak ya yang sedang duduk-duduk itu. Tetapi dia menolaknya ya. Terima kasih Bu, saya masih kenyang. Dia nggak bisa memakannya karena masih kenyang katanya. Dia mengucapkan kata terima kasih ya, walaupun dia menolak, dia tetap mengucapkan terima kasih. Lalu diucapkannya alasannya kenapa. Saya masih kenyang. Itu juga contoh penolakan yang sopan ya. Baik. Nah, selanjutnya anak-anak untuk muatan matematika, silakan anak-anak buka buku pena halaman 68 dan 69 ya. Di situ materinya tentang menghitung penjumlahan dan pengurangan suatu bilangan ya. Lihat bukunya itu sama dengan gambar yang di sini. Penjumlahan dan pengurangan dapat ditulis dalam satu kalimat matematika. Operasi yang memuat penjumlahan dan pengurangan dikerjakan secara berurutan dari sebelah kiri. Nah, maksudnya adalah lihat di bawahnya itu ada contoh soal. Jadi kita akan mengerjakan dua cara ya anak-anak dalam satu soal. Ada dua langkah ya.
dua langkah yang harus kita kerjakan, yaitu dijumlahkan dan cara pengurangan. Lihat itu ada contoh ya. 115 ditambah 290 dikurang 148. Nah, bagaimana itu caranya? Soal di atas terdiri dari operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan. Untuk menghitung hasilnya, kerjakan dari kiri, yaitu penjumlahan dulu. Selanjutnya hasilnya dikurangi bilangan pengurangan. Jadi kita kerjakan dari bilangan atau angka yang kiri dulu ya anak-anak. Mana yang sebelah kiri? Yang 115 dulu ya, ditambah 290. Tambahkan dulu itu dua angka itu. Lalu hasilnya nanti kalian kurangkan. Kita lihat caranya ya. Nah, silahkan lihat cara-caranya anak-anak. Halaman 69 juga sama ya. Nah, langkah pertama, mulai dari angka yang sebelah kiri tadi ya. 115 ditambah 290 dengan cara bersusun pendek. Nah, anak-anak sudah bisa ya bagaimana menjumlahkan dengan langkah ini. 5 ditambah 0 itu hasilnya tetap 5 ya. Lalu 1 ditambah 9 10, kita tulis nolnya, satunya simpan di ratusan ya, satunya disimpan itu di atasnya ya. Lalu 1 ditambah 1, lalu ditambah 2, 4 ya, hasilnya adalah 405. Setelah itu anak-anak, 405 baru kita kurangkan di langkah yang kedua. Lihat langkah kedua, 405, lihat angka yang dicoret-coret itu ya, dikurang berapa tadi soalnya? 148 dikurang ya. 5 dikurang 8 gak bisa anak-anak. Kita pinjam ke puluhan ya. Ada 0 di situ. 0 itu berarti nilainya 10 ya. Dia pinjam juga ya. Kita pinjam 1 menjadi 15 ya. 15 dikurang 8 berapa? 7. Lalu yang puluhan, kenapa itu 9? Karena tadi 10-nya dipinjam 1 ya. Jadi 9 ya di puluhan. Dikurang 4. Berapa itu anak-anak? 9 kurang 4 5 ya. Lalu yang 4-nya dicoret tuh jadi angka 3. Dikurang 1 menjadi 2. Jadi hasilnya adalah 257. Dari dua langkah ini kita sudah dapat hasil, yaitu menjadi 115 ditambah 290 dikurang 148 sama dengan 257. Nah, bagaimana dengan soal cerita ya? Menyelesaikan soal cerita tentang penjumlahan dan pengurangan. Sama ya, ini juga dua langkah ya. Untuk menyelesaikan soal cerita tentang penjumlahan atau pengurangan, bacalah soal dengan seksama. Tuliskan penjumlahan atau pengurangan sesuai soal tersebut ya. Hitunglah penjumlahan atau pengurangan dengan benar. Di sana ada sebuah latihan atau soal ya, di bawah ibu guru ya menunjuk papan tulis tuh ada soal. Kita baca bersama anak-anak. Di sebuah toko kue terdapat 105 lemper isi ya, kemudian isi abon ya, dan 129 lemper isi daging ayam ya. Jadi di sebuah toko itu ada dua jenis lemper ya. Yang satu isi abon 105, lalu yang 129 isi daging ayam. Sebanyak 98 lemper sudah terjual. Berapa sisa lemper yang belum terjual? Nah, bagaimana itu anak-anak cara mengerjakannya? Dijumlahkan dulu ya, karena ada dua jenis lemper tadi. 105 ditambah 129 lalu dikurang 98 ya. Ingat caranya ada dua langkah ya. Jumlahkan dulu,
hasilnya baru dikurang. Nah, ini anak-anak adalah cara atau langkah penyelesaian dengan 2 langkah ya, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Di sini sudah ada contoh soal ya, dari soal cerita yang lemper tadi ya. 105 ditambah 129 dikurang 98. Nah, caranya kita buat cara bersusun pendek ya. 105 ditambah 129. Kita tambahkan dulu. Kita kerjakan dari yang sebelah kiri dulu ya. 5 ditambah 9 berapa anak-anak? 14 ya. Kita tulis 4, simpan 1 di puluhan. Tambahkan lagi 1 ditambah 0 tetap 1 ya. Lalu ditambah 2, 3. 1 ditambah 1, 2. Hasilnya 234. Lalu kita buat ke sini anak-anak. Nah, kita buat melengkung ke samping. Kita tulis ini ya artinya ya. 234 kita tulis lagi hasilnya. Lalu kita kurangkan yang ini. 98. Ingat dia harus sejajar ya. Puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan. Ratusannya nggak ada ya. Lalu dikurang. 4 kurang 8 tidak bisa. Dipinjam ya ke sini menjadi 14. 14 dikurang 8 berapa anak-anak? 6 ya. Ya, lalu ini dicoret jangan lupa karena dipinjam tinggal sisa 2. Ya. Lalu 2 dikurang 9 bisa? Tidak bisa, pinjam lagi ke ratusan menjadi 12. 12 dikurang 9 berapa anak-anak? 3. Lalu ini dicoret karena dipinjam tinggal 1. Langsung diturunkan ya. 136. Jadi kita buat di bawahnya di sini. Jadi 105 ditambah 129 dikurang 98 hasilnya adalah ini ya, 136. Nah, ini ada contoh lagi, Bu kasih 2 contoh ya. Bagaimana kalau pengurangannya di depan? Tetap ya, kita kerjakan yang dari sebelah kiri dulu, lalu nanti dijumlahkan. Coba ya. 782. Ingat, lihat di sini perintahnya apa? Dikurang atau ditambah? Dikurang ya. 411. Dikurang. 2 dikurang 1, 1. 8 dikurang 1, 7. Lalu 7 dikurang 4, 3 ya. Kemudian kita buat lagi lengkung ke atas seperti yang tadi ya. Nah, kita tulis 371. Ini tadi, lalu apa ini selanjutnya? Ditambah 321 ya. Ditambah 1 ditambah 1, 2. Ingat ya anak-anak, perintahnya ini dilihat, jangan sampai keliru ya. 7 ditambah 2, 9. 3 ditambah 3, 6. Jadi 782 dikurang 411 ditambah 321 sama dengan 692. Ya, seperti ini ya anak-anak ya cara dan langkahnya. Silahkan nanti untuk latihan soalnya kalian kerjakan seperti ini ya. Ibu harap anak-anak bisa memahami. Terima kasih anak-anak. Nah, kita lanjutkan ya anak-anak. Untuk muatan SPDP, membuat kolase menggunakan bahan alam ya. Kolase dibuat dengan cara menempelkan bahan alam pada permukaan gambar. Kolase dapat dibuat dari berbagai bahan alam. Bahan alam yang ditempel dipadukan hingga membentuk objek gambar ya.
kolase itu menempelkan ya anak-anak bahan alam, misalnya kayak daun kering itu bahan alam ya, kita tempelkan pada permukaan gambar. Kalian gambar dulu nih, misalnya gambar ikan di buku gambar kalian, lalu kalian bentuk daun keringnya seperti ikan, lalu tempelkan ya di atas gambar. Itu namanya kolase ya. Nah, ini adalah contoh karya bahan alam ya, yaitu kolase ya. Dia buat kolase ya dari bahan alam. Apa bahan alam yang digunakan untuk membuat kolase berikut? Lihat di sana ada gambar burung ya, burung unta ya itu. Lalu ditempelkanlah bahan alam di sana. Apa yang dipakai itu ya anak-anak ya? Bulu ayam ya, lihat itu ada bulu ayam di sana. Bulu ayam juga termasuk bahan alam anak-anak, karena dia terdapat dari hewan ya, bahan alam yang terdapat dari hewan. Lihat di sana mengambil bulu-bulu ayam lalu dia tempelkan di gambar burung unta itu. Nah, ini adalah sebuah karya menggunakan bahan alam dari hewan ya. Jadilah sebuah kolase ya namanya. Nah, untuk selanjutnya membuat mozaik menggunakan bahan alam. Nah, kalau tadi kolase ya, sekarang mozaik. Sama-sama menempelkan ya anak-anak. Hanya mozaik itu dengan cara menempelkan kepingan-kepingan. Berarti kepingan itu berarti kecil-kecil ya. Dia potong kecil-kecil bahan alamnya ya. Lalu ditempelkan langsung pada bidang datar. Bidang datar itu bisa buku gambar ya, yang rata maksudnya. Bisa di atas permukaan kayu triplek itu bisa juga ya. Yang penting permukaannya datar. Lalu bahan alam untuk membuat mozaik antara lain pecahan kulit telur ya, berarti bendanya dia kecil-kecil. Pecahan-pecahan kulit telur itu bahan alam juga. Lalu biji-bijian kan kecil-kecil, dan potongan kertas. Nah, kertas dipotong-potong lalu ditempelkan, itu membentuk sebuah apa itu anak-anak? Buah ya, buah ceri. Nah, ini adalah sebuah karya mozaik ya, beda dengan kolase. Kalau kolase langsung ditempelkan di permukaan gambar ya. Nah, kalau mozaik dia kepingan-kepingan kecil seperti biji-bijian kan kecil-kecil. Lalu pecahan kulit telur ya, dan potongan-potongan kertas ya, kertas yang dipotong-potong ya. Itu adalah karya mozaik. Nah, anak-anak, sebagai tugas hari ini, silakan anak-anak buka bupenanya. Anak-anak kerjakan halaman 69 ya. Ayo berlatih untuk muatan matematika nomor 1 sampai 4 ya. Itu ada menggunakan 2 langkah ya, 2 cara. Gunakan dengan cara yang Ibu berikan tadi ya. Tulis dulu soalnya, lalu kerjakan langkah pertama, hasilnya langkah kedua di sebelahnya ya, dengan cara bersusun pendek seperti Ibu tadi ya. Silahkan kerjakan anak-anak, tetap semangat belajar untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati.